Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati kepada Ibu Dr. Revita Soraya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sekaligus membedah buku saku yang telah kami buat yang berjudul Transformasi Mutu Pendidikan Indonesia melalui Asesmen Nasional. Video ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah wawasan pendidikan. Dalam video ini kami akan membahas isi buku secara sistematis mulai dari latar belakang permasalahan, konsep utama, analisis teori, analisis kebijakan, analisis data terkini, tantangan dan peluang, solusi yang ditawarkan, hingga kesimpulan dari pembahasan. Harapan kami melalui video ini, penonton dapat memahami bahwasanya asesmen nasional ini bukan hanya sekedar sistem evaluasi pendidikan, tetapi merupakan salah satu langkah yang penting dalam mengingatkan dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia melalui pemanfaatan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Buku saku yang kami susun ini mengangkat tema asesmen nasional. Tema ini dipilih karena pendidik merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, itu diperlukan sistem evaluasi yang mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Selama bertahun-tahun itu, sistem evaluasi pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh ujian nasional yang lebih berorientasi pada hasil akhir peserta didiknya. Seiring perkembangan zaman, pemerintah kemudian menghadirkannya asesmen nasional sebagai bentuk transformasi sistem evaluasi pendidikan. Berbeda dengan ujian nasional, asesmen nasional ini tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan siswa. Asesmen nasional ini dirancang untuk memetakan mutu pendidikan melalui tiga instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ketiga instrumen tersebut memberikan gambaran mengenai kualitas pembelajaran, karakter peserta didik, serta kondisi lingkungan belajar di sekolah. Melalui hasil asesmen nasional, sekolah dan pemerintah dapat melakukan evaluasi dan penyusunan program perbaikan berdasarkan data yang diperoleh, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Nah, kami memilih tema ini karena asesmen nasional merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya asesmen nasional ini sama dengan ujian nasional, padahal kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang sangat berbeda. Ujian nasional itu lebih menitik beratkan pada hasil belajar individu, sedangkan asesmen nasional berfungsi sebagai alat diagnosis untuk melihat kualitas pendidikan yang tingkat satuan pendidikannya berbeda. Selain itu, berbagai hasil evaluasi pendidikan seperti program for International Student Assessment atau PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia ini masih memerlukan banyak sekali perbaikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan perubahan sistem evaluasi melalui asesmen nasional. Oleh karena itu, melalui buku saku ini kami ingin memberikan pemahaman mengenai konsep, manfaat, tantangan, serta solusi dalam pelaksanaan asesmen nasional sehingga dapat dipahami bahwa transformasi mutu pendidikan memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Demikian penjelasan dari saya mengenai pendahuluan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu saya akan membahas mengenai kondisi mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan suatu sistem pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menghasilkan siswa yang memiliki nilai akademik yang baik, tapi juga mampu membentuk karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, digitalisasi sekolah,
hingga pemerataan akses pendidikan. Namun, berbagai tantangan masih ditemukan. Salah satunya terlihat dari hasil program for International Student Assessment atau PISA yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di daerah perkotaan dan daerah terpencil. Perbedaan fasilitas, akses internet, dan jumlah tenaga pendidik menjadi salah satu penyebab belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Mulai selanjutnya, selain faktor fasilitas, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Saat ini, guru yang lebih banyak menggunakan metode ceramah dan hafalan dibandingkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas siswa belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang tidak hanya melihat nilai akademik serta didik, tapi juga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas proses pembelajaran. Disinilah peran asesmen nasional menjadi sangat penting. Berbeda dengan sistem evaluasi sebelumnya, hasil asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan siswa. Data yang diperoleh dimanfaatkan sebagai bahan refleksi bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan pendekatan ini, guru diharapkan lebih fokus mengembangkan kompetensi siswa daripada sekadar mengajar penyelesaian materi pelajaran. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Agung Irwanto. Baik, terima kasih Dwi. Ya, untuk selanjutnya, untuk menentukan kelulusan peserta didik, eh, tetap dimanfaatkan sebagai bahan refleksi bagi sekolah dalam menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Melalui pendekatan tersebut, asesmen nasional diharapkan mampu mendorong perubahan budaya pembelajaran di sekolah dan guru tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mengembangkan kemampuan pada berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas peserta didik. Selain itu, hasil asesmen dapat dimanfaatkan sekolah sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan berpusat pada peserta didik. Transformasi sistem evaluasi melalui asesmen nasional juga merupakan upaya strategis pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan berkeadilan. Melalui pemanfaatan data dalam mengidentifikasi kesenjangan mutu, menetapkan prioritas kebijakan, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pendidikan. Dengan demikian, asesmen nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur mutu pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun budaya refleksi dan perbaikan yang berkelanjutan di setiap satuan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya melalui perubahan kurikulum atau penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, serta orang tua dan masyarakat. Namun, data yang akurat dan komprehensif asesmen nasional diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat hingga transformasi mutu pendidikan Indonesia dapat berlangsung efektif, terstruktur, serta berkelanjutan. Yang kedua, analisis teori pergeseran diafragma paradigma evaluasi. Cara teoritis, transformasi melalui asesmen nasional didasarkan pada kritis terhadap sistem evaluasi tradisional yang mengukur capaian kognitif tingkat rendah secara individu. Poin pertama di sini ada assessment of learning ke assessment for atau as learning. Tujuan UN atau ujian nasional bertindak sebagai assessment of learning, evaluasi di akhir untuk menghakimi lulusnya siswa. Sebaliknya kalau AN dirancang sebagai assessment for learning atau upaya baik untuk perbaikan pembelajaran. Dan assessment as learning proses refleksi bagi satuan pendidikan. Next. Poin selanjutnya ada teori kompetensi di abad 21, literasi dan numerasi. Sesuai kerangka kerja OECD,
PISA Framework, literasi bukan sekedar mengeja, melainkan kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksikan teks. Numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. AN berfokus pada kedua kompetensi fondasi ini karena keduanya merupakan prasyarat untuk mempelajari ilmu apapun. Learning of learn. Teori selanjutnya ada teori ekologi pendidikan. AN menyadari bahwa bahwa belajar siswa tidak tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh ekosistemnya. Oleh karena itu, AN tidak hanya menguji siswa, tetapi juga memetakan lingkungan belajar secara holistik antara guru, kepala sekolah, serta budaya yang ada di sekolah. Poin ketiga, atau subbab ketiga ada analisis kebijakan, landasan, dan instrumen Merdeka Belajar. Kebijakan AN merupakan bagian integral dari payung besar Merdeka Belajar, khususnya episode 1 sampai episode 19 mengenai rapor pendidikan. Kebijakan ini diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Kebijakan ini menegaskan bahwa AN tidak menentukan kelulusan siswa dan tidak membebani siswa secara psikologis karena diambil secara sampel pada siswa kelas 5, 8, dan 11. Yang ketiga, ada instrumen utama asesmen nasional. Kebijakan AN membedah mutu pendidikan melalui 3 lensa yang komprehensif. Asesmen kompetensi minimum AKM mengukur hasil pembelajaran kognitif siswa dalam hal literasi membaca, literasi, dan numerasi. Selanjutnya dari survei karakter mengukur hasil belajar non kognitif berupa sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai berlandaskan pada profil belajar Pancasila yang mencakup beriman, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya ada survei lingkungan belajar mengukur kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran yang menyertai keamanan, inklusivitas, dan kesetaraan gender. Next. Integrasi kebijakan atau rapor pendidikan. Data dari ketiga instrumen di atas dietrak dietrak ke dalam platform belajar rapor pendidikan. Platform ini menghentikan kebiasaan lama daerah membuat ranking di sekolah, lalu menggantikan dengan peta diagnosis agar sekolah bisa melakukan perancangan berbasis data. Yang keempat, ada analisis data terkini dan tantangan nyata. Meskipun kebijakan dirancang secara eh, ideal, potret data lapangan berdasarkan tren evaluasi berkala 2026 menunjukkan bahwa transformasi ini menghadapi tantangan struktural yang besar. Tren data yang terpotret ada 3 di sini. Yang pertama, krisis belajar atau learning crisis, yaitu di masa pasca pandemi. Data AKM secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di Indonesia masih berada di bawah kompetensi minimum untuk numerasi. Ketimpangan kemampuan numerasi antara wilayah Jawa dan luar Jawa, terutama 3T, masih sangat lebar. Yang kedua ada kesenjangan kualitas guru. Data menunjukkan kolerasi linear antara Sulinjar dan AKM. Sekolah dengan kualitas refleksi pembelajaran guru yang tinggi cenderung memiliki nilai literasi siswa yang jauh lebih baik. Yang ketiga, iklim sekolah yang mengkhawatirkan. Melalui survei lingkungan belajar, Sulinjar terungkap 3 dosa besar pendidikan, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang masih tinggi di berbagai daerah. Hal ini memicu pembentukan TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah. Terus ada tantangan implementasinya, Oke, ada selanjutnya. lanjut masuk Mas Nanda. Oke, di sini ada tantangan nih, tantangan bla bla bla, tantangan implementasi. Tantangan pertama adalah miskonsepsi di lapangan atau praktik dealing soal. Banyak sekolah yang belum siap mental keluar dari era UN. Mereka masih melakukan drilling atau bimbingan belajar intensif berbasis soal AKM pada siswa sampel. Padahal AKM ini dirancang
untuk memotret proses kumulatif, bukan hasil hafalan instan. Jika sekolah hanya berfokus pada drilling, maka hasil asesmen tidak lagi mencerminkan kondisi pembelajaran yang sebenarnya. Selain itu, perhatian yang hanya diberikan kepada siswa sampel juga mengurangi kesempatan belajar siswa lain untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Yang kedua ada keterbatasan infrastruktur digital. Karena AN diselenggarakan secara komputerisasi atau ANBK, sekolah di daerah pelosok masih menghadapi masalah jaringan internet dan ketersediaan komputer. Next. Akibatnya, daerah seperti 3T menghadapi keterbatasan komputer, akses internet maupun pasokan listrik yang menyebabkan menghambatnya efektivitas pelaksanaan asesmen nasional dan menunjukkan bahwa pemerataan sarana digital masih menjadi pekerjaan rumah dalam transformasi pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada pemanfaatan hasil AN yang belum optimal. Pengumpulan data dari rapor pendidikan adalah tujuan utama asesmen nasional. Namun, banyak sekolah yang hanya berhenti pada tahap melihat skor tanpa melakukan analisis akar masalah atau membuat tindakan lanjut berbasis data. Akibatnya, temuan AN belum sepenuhnya digunakan untuk membuat keputusan tentang perencanaan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Padahal, data tersebut seharusnya digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pembelajaran, menentukan prioritas perbaikan, serta menyusun program peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. Selanjutnya ada kompetensi guru dalam asesmen berbasis literasi dan numerasi. Ketika paradigma berubah dari ujian hafalan ke ujian kompetensi, guru harus memiliki kemampuan untuk membuat program pembelajaran yang berbasis penalaran. Dalam praktiknya, guru seringkali menggunakan tes yang hanya menilai kemampuan mengingat. Akibatnya, pembelajaran belum sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi yang diukur oleh asesmen nasional, yang dimana semua guru tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi asesmen nasional. Yang terakhir ada resistensi terhadap perubahan budaya evaluasi. Tidak hanya instrumen yang berubah dari UN ke AN, tetapi juga budaya pendidikan yang berubah. Beberapa guru, orang tua, dan masyarakat terus percaya bahwa nilai tinggi adalah kunci keberhasilan. Dengan cara ini, tujuan AN sebagai alat diagnosis mutu belum sepenuhnya dipahami. Selanjutnya ada peluang transformasi mutu pendidikan melalui asesmen nasional. Mendorong transformasi pembelajaran. Asesmen nasional memberi kesempatan untuk mengubah paradigma pembelajaran dari sekedar mengejar nilai menjadi pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kemampuan siswa. Siswa didorong untuk membangun budaya belajar yang lebih bermakna dengan meningkatkan numerasi, literasi, dan kemampuan berpikir. Yang dimana ini adalah yang dibutuhkan pada abad ke-21. Next, pengambilan kebijakan berbasis data. Rapor pendidikan memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi satuan pendidikan. Sekolah dan pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk membuat kebijakan, menentukan prioritas program, dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir ada meningkatkan profesionalisme guru. Melalui AN, guru dapat meningkatkan kemampuan dalam melancang pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, menggunakan asesmen formatif serta mengintegrasikan literasi dan numerasi ke berbagai mata pelajaran. Hal ini berpeluang meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, ada solusi dan juga rekomendasi. Mengubah paradigma tentang asesmen nasional. Secara konsisten, kepala sekolah, guru, dan juga orang tua harus diberitahu bahwa asesmen nasional adalah alat untuk menilai kualitas pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih tepat tentang praktek dealing dapat diminimalkan dan digantikan dengan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik. Tuh. Selanjutnya ada pemerataan infrastruktur digital. Pemerintah yang harus mempercepat penyediaan
perangkat komputer, akses internet yang memadai, dan juga dukungan teknis, terutama di area-area 3T gitu. Penguatan infrastruktur akan membantu pelaksanaan ANBK yang menjadi adil dan efisien, serta kondisi belajar yang lebih adil kepada seluruh mahasiswa ataupun siswa. Yang terakhir, penguatan kompetensi guru. Pembelajaran berbasis kompetensi, asesmen autentik, literasi, numerasi, dan pemanfaatan hasil AN harus diajarkan secara konsisten. Akibatnya, guru tidak hanya dapat mempersiapkan siswa untuk ujian, tapi mereka juga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehari-hari. Optimalisasi pemanfaatan rapat pendidikan, perencanaan anggaran, supervisi akademik, evaluasi pembelajaran dan program peningkatan kualitas harus didasari pada asesmen nasional. Oleh karena itu, data AN bukan hanya laporan. Ini merupakan dasar untuk kebijakan pengambilan keputusan berbasis bukti. Lanjut. Selanjutnya akan Selanjutnya dijelaskan oleh ada teman saya. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa asesmen nasional merupakan transformasi sistem evaluasi pendidikan di Indonesia yang berorientasi kepada peningkatan mutu pembelajaran, bukan sekedar penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, melalui AKM, survei karakter dan juga survei lingkungan belajar, pemerintah memperoleh data yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran serta mendukung penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Walaupun masih banyak berbagai tantangan, dan kita masih menghadapi berbagai tantangan itu, asesmen nasional punya potensi besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, merata, berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai transformasi mutu pendidikan Indonesia melalui asesmen nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Evita Soraya, MPD, serta teman-teman semua apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Kami mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan juga saran untuk kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.